Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 16 Juli 2021. Dan bahan renungan kita pada hari ini adalah dari 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk semua kasih karunia yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati hari hidup kami di dalam pengharapan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Renungan Harian Toraya. Kami percaya Tuhan hadir memberi kami hikmat, supaya kami dapat mengerti apa yang hendak kami baca dan kami renungkan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Tawarik pasal 14, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu tema kita hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saya pernah berkunjung ke suatu kampung untuk kedua kalinya. Saya berkeyakinan bahwa saya tidak akan tersesat. Ternyata setelah memasuki kampung tersebut, saya menjadi bingung. Keadaannya tidak sama seperti pertama kali saya berkunjung. Bahkan banyak yang sudah berubah. Jalan telah dibeton, ada pembangunan di sana sini, sehingga semua menjadi berbeda dan saya menjadi sangat kesulitan untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dengan modal bertanya, maka pada akhirnya saya bisa sampai. Benar kata orang, malu bertanya, sesat di jalan. Bacaan kita hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara berbicara tentang Daud yang sedang maju berperang. Berperang bagi Daud adalah sesuatu yang sudah lumrah. Dengan kata lain, sudah sering ia lakukan.
Ia sudah punya banyak sekali pengalaman. Walaupun sudah berpengalaman berperang, Daud tetap menempatkan dirinya untuk bertanya kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-14. Kenapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Karena Daud sadar bahwa pengalaman bukanlah jaminan bahwa ia akan menang dalam peperangan. Bertanya adalah simbol kerendahan hati Daud. Bahkan sesungguhnya kemenangan itu hanyalah anugerah Tuhan. Ia hanyalah perantara. Daud berkata dalam ayat yang ke-11, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraku seperti air menerobos. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada pepatah pengalaman adalah guru yang paling baik. Namun sadarilah bahwa tidak selamanya pengalaman yang kita miliki menjadi jaminan untuk dapat menghadapi masalah berikutnya. Bisa jadi situasi dan kondisinya sudah berubah. Tetapi yang benar adalah bertanyalah kepada Sang Guru yang agung seperti Daud. Tuhan adalah guru yang paling tepat dalam situasi dan akan menuntunmu menjadi keputusan yang tepat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Akhirnya kami boleh belajar bahwa sesungguhnya kami boleh memiliki pengalaman. Kami boleh memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Tetapi pada kesempatan yang lain kami diperhadapkan kepada berbagai dinamika yang tentu saja berbeda dari yang mungkin sebelumnya kami alami. Sehingga kami mau belajar hari ini betapa penting kami harus bertanya kepada Tuhan sebagai guru kami yang agung, yang kami percaya akan memperlihatkan kami jalan yang terbaik. Sehingga izinkanlah kami Tuhan saat ini benar-benar memegang erat firman-Mu ini untuk kami selalu bertanya kepada Sang Guru kami, Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami semakin lebih terarah, semakin lebih berarti, dan menuju dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.